Pengalaman kita menunjukkan bahwa menegur itu tidak mudah. Menegur dengan cara kata-kata lebih menimbulkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Kita semua punya pengalaman itu dalam hidup, terutama hidup berumah tangga. Ketika kita mengalami bahwa menegur dengan kata-kata itu justru menimbulkan masalah baru, maka mestinya ada mekanisme lain untuk menegur. Dan kita membutuhkan otoritas di dalam menegur. Ya, salah satu yang disampaikan di gereja hari ini dan tema pokoknya adalah membebaskan orang lain dari dosa. Jadi panggilan orang beriman membebaskan orang lain dari dosa dan membawa orang lain ke dalam rahmat. Dan ini harus menjadi panggilan orang beriman. Bukan hanya bersujud saja itu beriman. Kita terpanggil untuk membawa kembali orang yang meninggalkan rahmat ke dalam rahmat. Satu mekanisme yang dijelaskan di gereja hari ini adalah menegur orang yang kita tahu bersalah. Dari kata menegur, kita mungkin berpikir bahwa kita berkata-kata kepada orang itu supaya dia menyadari kesalahannya. Bahwa kalau kita memahaminya secara demikian, itu tidak salah. Karena salah satu mekanisme menegur adalah dengan berkata-kata, yaitu menunjuk bahwa apa yang dilakukannya salah, dan menunjuk yang harus dia lakukan secara benar. Tetapi pengalaman kita menunjukkan bahwa menegur itu tidak mudah. Menegur dengan cara kata-kata lebih menimbulkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Kita semua punya pengalaman itu dalam hidup, terutama hidup berumah tangga. Nah, ketika kita mengalami bahwa menegur dengan kata-kata itu justru menimbulkan masalah baru, maka mestinya ada mekanisme lain untuk menegur. Dan kita membutuhkan otoritas di dalam menegur. Oke, saya mulai dengan otoritas dulu. Polisi bisa menegur orang yang salah dalam berlalu lintas karena dia punya otoritas. Kita tidak. Dan orang taat kepada polisi karena otoritasnya. Guru mungkin punya otoritas untuk menegur siswa. Orang tua punya otoritas. Tetapi kualitas hasil dari teguran seperti itu berbeda-beda. Polisi mungkin didengarkan karena ancaman hukuman. Di kantor mungkin didengarkan karena ancaman dipecat. Tetapi mengapa di rumah tidak didengarkan? Karena tidak ada ancaman seperti itu. Ya. Karena itu kita butuh satu otoritas lain.
Ada dua sumber otoritas minimal. Satu, teladan hidup. Jadilah teladan. Yang orang bilang, action speaks louder than words. Jadi kalau kita sudah hidup sebagai teladan, maka kata-kata kita tidak banyak yang dibutuhkan. Cukup sedikit. Dari mana teladan itu? Yaitu dari hidup baik sesuai dengan banyak ukuran. Hidup benar. Kita sendiri sudah mempraktekkan kebaikan, kita sendiri sudah mempraktekkan kebenaran. Itu otoritas pertama. Otoritas kedua dalam bacaan pertama itu otoritas pelimpahan wewenang dari Tuhan. Ya, Yehezkiel menerima pelimpahan dari Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Apakah kita menerima pelimpahan otoritas itu untuk menegur? Apapun mekanismenya, apapun metodenya seperti yang dijelaskan dalam Injil. Kalau kita tidak mempunyai otoritas, 4 mata ke 12 mata, 1000 mata, tetap tidak mendapatkan reaksi positif. Kalau kita tidak mendapat otoritas itu. Ya, kita sebagai orang beriman seharusnya mempunyai otoritas itu. Tapi iman itu dalam dua sisi. Yaitu dengarkan dan lakukan. Kita mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Kalau kita tiap minggu kita mendengar sabda Allah dan tidak melakukannya, kita belum beriman. Ibu bisa jalan dengan satu kaki? Tidak bisa. Mendengarkan itu cuma satu kaki. Tapi melakukannya adalah, dan dua kaki itu akan semakin kuat kalau kita mempraktekannya terus menerus, bukan sekali dua kali. Mengapa banyak orang sekarang sakit lutut? Karena kakinya tidak dipakai secara rutin. Tidak berolahraga. Kalau ada lift dan ada tangga, orang semua menghindari tangga. Kakinya tidak dipakai, pincang dia. Jadi boleh mendengarkan rutin dan juga lakukan rutin. Nah, kalau kita mendengarkan sabda dan melakukan sabda, kita tidak perlu menjadi seperti Yehezkiel untuk satu bangsa besar. Kita cukup menjadi anggota keluarga untuk satu bangsa yang disebut keluarga. Mungkin kita perlu dengarkan sabda Tuhan, lakukan sabda Tuhan supaya hidup kita adalah model orang beriman. Rahmat dari Tuhan untuk menguatkan otoritas kita akan ditampung oleh hidup kita yang mempraktikkan iman. Dari sana baru kata-kata kita menjadi powerful untuk mengubah orang. Dalam konteks SKK,
Bolehkah menegur orang? Atau mengajak orang? Kalau saya tidak perlu. Karena nanti kita akan di-counter dengan kebenaran lain. Tapi kita harus setia membangun otoritas lain, yaitu setia melakukan apa yang diberitahu di sini. Kita sudah mendengarkan bagaimana cara hidup sehat. Bagaimana menghindari makanan yang akan diberikan sebentar kepada kamu. Bagaimana menjadi orang baik. Jadilah pelaku yang setia dalam hal itu. Maka otoritas itu bukan diusahakan lagi, tetapi otoritas itu menjadi cahaya yang menyedot perhatian orang ke kita. Mereka yang nantinya bertanya. Mereka yang mau ikut. Jadi dengarkanlah sabda, jadilah pelaku, jadilah model. Dan hati-hatilah berkata-kata. Karena berkata-kata itu membutuhkan banyak hal. Antara lain pengetahuan bahasa, pengetahuan psikologi, pengetahuan komunikasi, pengetahuan sosial, dan pengetahuan-pengetahuan lain ketika kita berkata-kata. Yang paling mudah kita lakukan dan menjadi kapasitas personal kita adalah kita dengarkan untuk diri sendiri dan hiduplah menjadi contoh, dan contoh itulah yang akan bercahaya dan menyedot orang masuk ke kita. Terima kasih.